الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang salat Jumat أعزني الله وإياكم جميعا. Banyak hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahkan termasuk hal-hal yang paling Rasulullah khawatirkan terhadap umat ini. Banyak hadis-hadis mengungkapkan, baik dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal maupun dalam kitab Sunan. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib hanya mengangkat beberapa kutipan hadis berkaitan dengan hal tersebut. Karena ini sangat penting, karena ini merupakan nasihat dari Rasulullah sekaligus peringatan Rasulullah untuk umatnya, agar kiranya umatnya bisa menghindari hal-hal yang Rasulullah khawatirkan. Di antaranya yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, dan juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Perhatikan para jamaah sekalian, uslub bahasa, susunan bahasa, ungkapan dari Rasulullah SAW diawali dengan kata inna. Di dalam grammar tata bahasa Arab yang disebut ilmu nahwu, itu bermakna penegasan, yaitu sesungguhnya. Yang kedua, uslub yang kedua, akhwaf. Rasulullah tidak mengatakan khaif, tapi akhwaf. Akhwaf ini dalam bentuk superlatif, yaitu yang paling aku khawatirkan. Bukan hanya khawatir atau yang Rasulullah takutkan, tapi yang paling Rasulullah khawatirkan dan yang paling Rasulullah takutkan yang akan menimpa umat ini. Ini menunjukkan, diawali dengan kata penegasan, menunjukkan hal ini merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah seyogianya kita sebagai umat Muhammad SAW memperhatikan ungkapan beliau ini sekaligus sebagai nasihat, yaitu inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah,
Siapa kalian ini? Adalah umatnya. Dari mulai sahabat sampai akhir zaman. Nah, kekhawatiran Rasulullah di saat itu belum terjadi. Tapi setelah zaman beliau, terutama zaman sekarang, betul-betul terjadi. Apa itu? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah al-a'immah. Al-a'immah bentuk plural daripada imam. Imam itu pengikut. Imam itu pemimpin. Dari mulai imam penguasa maupun imam dari sisi agama, itulah ulama. Yang jelas imam ada pengikutnya. Hadis ini lebih khusus ditujukan kepada orang-orang yang punya otoritas agama. Siapa itu? Para ulama, para ustadz, para dai, penceramah. Tentu ada pengikut, baik satu orang, dua orang, maka dia digolongkan imam, karena ada pengikut. Imam seperti apa? Rasulullah khawatir al-mudillun. Rasulullah tidak mengatakan ad-dallun. Ad-dallun itu sesat, tapi al-mudillun menyesatkan. Berarti ada pengikutnya menjadi sesat oleh sang imam tersebut, oleh orang yang diikuti. Apakah itu ulama? Itulah ulama yang sok, ulama yang buruk, ulama yang jahat, ustadz-ustadz yang jahat. Arti jahat di sini adalah tidak menyampaikan yang hak berasal Al-Quran dan Sunnah, atau tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena orang yang menjadi imam betul-betul menyampaikan kepada umat dari Nabi, itu dikatakan warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau tidak, bukan pewaris. Nah, al-mudillun menyesatkan, berarti dia sendiri sesat dan menyesatkan. Dan itu memang tanda-tanda akhir zaman. Akan muncul nanti pemimpin yang menyesatkan dan menyesatkan, sesat dan menyesatkan, dhalan wa mudillun. Dia bukan kapasitas berbicara di depan umum tentang agama, karena tak pernah belajar agama. Tidak pernah belajar tentang Al-Quran serta isinya, dan tak pernah belajar hadis-hadis Nabi. Bisa jadi dia pun tak mampu baca Al-Quran, tak mampu baca kitab gondol, karena bukan jabaran pesantren, bukan jabaran universitas agama. Tiba-tiba muncul berbicara di hadapan khalayak ramai karena ada pengikutnya, berbicara tentang hukum-hukum Islam. Dan itu terlihat. Kenapa bisa terjadi ini? Pertama, sebagaimana khatib sampaikan, karena tidak pernah belajar, bukan bidangnya. Ibaratkan orang bicara tentang kedokteran, sementara dia bukan ahlinya. Tukang bangunan berbicara tentang kedokteran, dan itu akan merusak. Seharusnya berbicara versinya masing-masing. Kalau itu bukan bidang yang berbicara. Hukum Islam itu bidangnya ulama. Tidak mudah berbicara tentang hukum Islam, karena dituntut
memahami ayat, kemudian memahami hadis-hadis hukum, dia bisa baca kitab para ulama, dia bisa menguasai bahasa Arab dengan cara mendalam, serta sastra Arab, dan dia harus bisa menguasai cabang ilmu yang dikatakan usulul fiqh, suatu cabang ilmu bagaimana cara mengeluarkan hukum daripada nas Al-Quran dan nas hadis. Ada aturannya. Itu kata ilmu usul fiqh. Dan itu harus dikuasai bagi orang ingin berfatwa. Nah, ini faktornya seperti itu. Bukan bidangnya berbicara. Atau dia tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah karena terpengaruh pemikiran-pemikiran liberal. Itu lebih dia senangi. Dia merasakan bahwa dengan pemikiran liberal itu otaknya bisa jalan. Tapi bicara agama masalahnya, bukan masalah dunia. Sebagai contoh, tidak sedikit orang sekarang terpengaruh. Orang kata-kata mengatakan semua agama sama. Al-adyanu kulluha sawa. Semua agama sama. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sehingga muncullah ungkapan-ungkapan, pendapat-pendapat disampaikan kepada masyarakat sebagai toleransi beragama. Tidak salah untuk mengucapkan ucapan selamat Natal dan seterusnya. Para Allah sudah katakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah adalah Islam. Semua agama dimulai para nabi, semua agama Islam. Istislam, yaitu tunduk secara totalitas kepada Allah, mentauhidkan Allah. Adakah nabi yang tidak membakar agama tauhid? Tidak ada. Semua nabi mengabar tauhid, memerintahkan menyembah Allah semata-mata. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Kemudian kalau sudah lepas, tak peduli Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas Al-Quran bicara, sudah jelas hadis berbicara, hadis sahih bicara tentang satu hukum, lalu dia tolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan zamannya, tidak sesuai dengan toleransi. Ini dikatakan termasuk al-mudillun, yang menyesatkan. Rasul ingatkan itu. Kemudian yang kedua, yang Rasulullah khawatirkan, dan itu terjadi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ala ummati. Perhatikan uslub itu sama. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, ta'khiruhum as-salata an waqtiha, yaitu orang-orang atau umatnya mengakhirkan salat dari waktunya. Artinya dia salat setelah waktu selesai, setelah waktu habis. Dia salat zuhur setelah masuk salat asar. Dia salat asar setelah masuk waktu maghrib. Dia salat maghrib setelah masuk waktu isya. Begitu selanjutnya. Bukan karena ada uzur syar'i. Dan itu terjadi karena sibuk aktivitas. Habis waktu salat baru dia salat. Dan paling menyedihkan lagi adalah tidak sedikit umat ini yang tarkus salat, meninggalkan salat, tidak salat sama sekali. Itu lebih parah lagi. Maka Allah katakan, sekaligus Allah ingatkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan ada satu generasi, kata Allah,
pengganti generasi sebelumnya. Apa itu aba'us salat? Generasi yang menyia-nyiakan salat, generasi yang mengabaikan salat, generasi yang tidak peduli dengan salat. Aba'us salat wa tabau syahwat, kata Allah. Mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga salat ditinggalkan. Fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah. Maka orang itu akan menemukan kesesatan. Artinya dia pasti sesat. Karena ibadah salat merupakan ibadah yang paling utama setelah tauhid. Karena itu merupakan aplikasi daripada tauhid. Kalau seorang yang sudah mentauhidkan Allah, bahwa Allah satu-satunya yang diyakini sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah, maka pengamalan adalah pertama ibadah salat. Aplikasinya, sehingga ibadah ini pertama sekali Allah wajibkan dibandingkan ibadah lainnya seperti puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ibadah salat pertama sekali Allah wajibkan sebelum atau menjelang Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah dengan Isra dan Mi'raj. Seolah-olah Allah minta dijemput ibadah ini. Inilah ibadah yang berbeda ibadah lain. Kalau ibadah lain diturunkan semata-mata melalui wahyu Al-Quran, tapi salat tidak. Bukan hanya wahyu. Sebelum wahyu turun, Allah perintahkan untuk dijemput salat ini. Dengan Allah yang Isra dan Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Allah turunkan ayat-ayat berkaitan bicara tentang salat. Kemudian ibadah ini pertama sekali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Pada waktu hisab, ibadah berdasarkan hadis sahih, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah atau salatuhu. Satu riwayat. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama sekali akan dihisab, diperiksa dulu. Ibadah pertama sekali diperiksa ibadah salatnya. Setelah itu nanti ditimbang ibadah ini. Bisa jadi salatnya tidak benar, bisa jadi salatnya tidak berkualitas, bisa jadi salatnya kena riya dan seterusnya. Pertama dihisab, diperiksa dulu ibadahnya. Kalau ibadah ini lolos, maka yang lain pun akan mudah. Tapi ibadah salat ini berantakan, maka ibadah lain akan berat. Dia akan menghadapi pemeriksaan selanjutnya akan berat. Maka Rasul ingatkan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, yaitu Rasul mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesuatu yang paling aku khawatirkan, yaitu menimpa umat ini, umatku. Apa itu amal qaum Lut? Amalu qaumi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut yang pernah terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam, yang belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, yaitu penyimpangan seksual yang sekarang disebut LGBT. Rasul khawatirkan menimpa umat ini, dan itu ternyata sudah terjadi. Sekarang ini makin marah. Kalau itu terjadi, maka siap-siaplah musibah Allah akan timpakan itu. Sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Lut. Allah timpakan di penghujung akhir malam. Allah perintahkan Nabi Lut untuk keluar dari kota Sadum di penghujung malam, sehingga negeri itu Allah hancurkan. Allah binasakan kaum
yang suka melakukan homoseks, yang sekarang LGBT, dan sekarang itu digalakkan, terutama yang dipelopori oleh negara-negara Asia, negara-negara Barat. Mereka ingin merusak, mereka ingin mengembangkan LGBT masuk ke negeri Islam. Hati-hati. Dan ini sudah mulai merebak. Info terakhir dari media sosial di Jawa Barat, di Garut, sudah 3.000 pemuda Islam ikut suatu kelompok LGBT, dan itu sangat memprihatinkan. Memang Jawa Barat merupakan sasaran. Pertama, sasaran kristenisasi. Yang kedua, dengan cara merusak pemuda. Itu tadi program itu. Kalau sudah ini berhasil, maka hancur sudah. Karena mereka musuh-musuh Islam tahu Jawa Barat merupakan masyarakatnya religius, masyarakat yang kuat agamanya dari dulu. Mereka ingin menghancurkan itu. Maka itulah ini perlu kiranya kita waspada, terutama di awal dengan keluarga kita, anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita. Lihat perkembangan pergaulan mereka, jangan sampai terjerumus kepada LGBT. Wa na'udzubillahi min dzalik. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Satu hadis sebagai penutup. Hadis ini sering kita baca dan sering kita dengar, yaitu juga Rasulullah sangat khawatir. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati alaikum, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qalu ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa atas kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaitu beramal dengan riya, beramal bukan karena Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Rasulullah, hadis kursi, yaitu hina juziyan nasu bi'amalihim yaumal qiyamah. Ketika nanti pada hari kiamat orang-orang diberikan balasan atas amal-amalnya. Semua manusia akan mendapatkan balasan. Fayaqul, Allah mengatakan, idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi yaumil fid dunya hal indahumul jaza. Pergilah kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang dulunya kalian melakukan riya, beribadah dengan riya, yaitu karena mereka. Pergilah kepada mereka yang dulunya kalian beramal karena mereka. Hal indahum jaza, apakah ada di sisi mereka balasan? Itu pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Yang namanya istifham ingkari, pertanyaan mengingkari, yaitu tentu tidak ada balasan. Sedangkan mereka sendiri mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hambanya beramal ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal-amal yang paling rentan kita lakukan terdorong oleh karena riya, karena manusia, atau bukan karena Allah. Pertama, infak dan sedekah. Dan itu sangat rentan sekali. Hati tidak bisa dibohongi. Sejak orang berinfak, melakukan sedekah, dia tahu hatinya. Apa yang mendorongkan dia untuk berinfak? Apakah karena kesadaran itu merupakan perintah Allah, atau karena terdorong agar dia dipuji oleh manusia? Yang kedua di antara adalah berkorban. Ini sangat rentan. Memang betul dianjurkan berkorban
Tapi yang mendorong dia berkorban, korban yang paling besar bagus itu apa? Apa karena Allah atau karena agar dipuji oleh orang bahwa korbannya merupakan korban yang terbesar di tempat itu. Kemudian juga umrah dan haji bisa rentan ini. Mungkin umrah hajinya yang sudah sekian kalinya. Kenapa? Terdorong oleh apa? Karena Allah atau karena dia membanggakan dia adalah orang yang mampu untuk umrah haji berkali-kali. Maka itulah Rasulullah ingatkan hal ini. Jangan sampai nanti ibadah lakukan tidak mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa menjadi perhatian terhadap peringatan-peringatan Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kira Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba Allah kita ini hamba yang ikhlas dalam beribadah Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya kita dan keluarga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للأموات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعاتك. اللهم أصلح ولاتنا ولاة المسلمين. اللهم أصلح شؤوننا شؤون المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wastaqimu tarasu. Luruskan saf dan rapatkan. Penuhkan saf yang di dalam. Jika ada yang kosong diharapkan masuk. Istawu wastaqimu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي شرك وحسن عبادة الله إنا نعوذ بك من القول والعمل شرك بك شيئا نعلم وأن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi